Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita lanjutkan kajian kita yang ke-91, kajian berseri, yaitu buku kitab yang disusun oleh Ustaz Dr. Firanda Mirja LCMA MA Hafizahullah, yang mana membahas sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul SAW. Belajar mencintai Rasul adalah dan ittiba kepadanya adalah belajar mencintai Allah. Karena Allah memerintahkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ingin belajar mencintai Allah, pelajarilah, ikutilah Rasulullah. Insya Allah akan mencintaimu. Ya, semua kita belajar mencintai Allah, belajar mengikuti Rasulullah. Tidak akan sempurna seorang mengikuti Rasulullah tanpa mempelajari kisah Rasulullah, mempelajari Quran dengan benar dan hadis dengan benar. Nah, kan ada orang sampai hampir tidak mungkin orang sampai mencintai Allah tanpa mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah lah yang paling takut pada Allah dan paling mencintai Allah. Banyak orang-orang berusaha mencintai Allah dengan jalan-jalan yang nyeleneh, jalan sufi, tarekat, atau seperti orang Yahudi dan Nasrani, menganggap dirinya sudah dapat jaminan. Ini nggak benar. Dan ada orang-orang sekarang yang sibuk di dunia modern ini, yang sibuk mempelajari sains bertahun-tahun, mempelajari sains atau ilmu pengetahuan, mencoba memahami alam semesta, tapi dia tidak tahu penciptanya. Ya, seperti kita ini, kita senang sama HP kita, gadget kita nggak pernah tahu penciptanya, ya kan? Pengarangnya, made in Jepang, made in China, made in Amerika. Kalau itu nggak apa-apa, karena yang ciptain manusia. Kita tahu secara gambaran besar dan kita juga bisa buat. Kalau ini kita nggak tahu penyusunnya, kita bisa buat. Kalau ada ilmu, ada bahan, ada pabriknya dan lain-lain, kita bisa buat. Tapi kalau alam semesta mereka nggak tahu, mereka nggak bisa buat. Mereka nggak tahu pencipta alam semesta, terus mereka nggak bisa buat. Kalau mereka bisa buat, terus selesai. Berarti banyak Tuhan. Ya begitu. Makanya tauhid rububiyah mengajak kita untuk mengetahui pencipta kita dengan benar. Ya. Dan Allah secara sains telah mengajarkan penciptaan alam semesta. Tapi Nabi bukan profesor sains. Walaupun Nabi tahu. Nabi SAW bukan saja tahu, nanti kita akan bahas tentang Isra Mi'raj. Ya, di buku ini ada. Kalau Nabi memang ditugaskan menjelaskan, memuaskan hati para saintis, itu para cendekiawan ilmu alam fisika, ya pasti Nabi dari Isra Mi'raj terus naik, menjumpai Allah sampai langit ke-7 terus. Pasti Nabi pulangnya cerita Andromeda itu seperti ini, ya Milky Way seperti ini, ya planet sana seperti itu. Tapi dalam Quran dan hadis
Tidak pernah Nabi ceritakan tentang itu. Bahkan apa isinya Isra Mi'raj? Aku berjumpa Musa, dan aku berjumpa nabi-nabi. Lihat, langit pertama Nabi yang menceritakan ya solar system yang jarak Plato dengan Mars dan lain-lain sekali. Ya nanti matahari saya lewati, nanti nggak cerita itu. Pertama Nabi ini, Nabi itu, Nabi Adam dan lain-lain. Begitu mulianya para nabi. Kita kagum bertahun-tahun belajar sains, seakan berbotak kepalanya profesor fisika, S3, doktor, S3, profesor. Apa manfaatnya? Manfaatnya ada, tapi sedikit sekali. Dia seperti Stephen Hawking, habiskan waktunya sampai lupa. Dia cuma tahu alam semesta secuil saja. Kita duduk baca Quran, baca hadis, tahu alam semesta. Karena yang ngasih tahu yang menciptakan. Kalau penemu ini tadi ya, tolong kalau sudah duduk jangan berdiri lagi. Siapkan ke toilet dulu dan lain-lain. Jangan terganggu bangun, itu mengganggu. Kan saya tadi duduk itu biar kamu siap. Tapi sudah duduk siap, mau buang air, mau buang apa gitu ya, disiplin gitu. Itu mengganggu. Kita akan melihat di mana Allah menjelaskan awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i syai'an dan seterusnya ayat dalam surat Anbiya. Ada apa? Yang saya terusin? Ya. Jadi orang kafir ditantang. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang kafir tidak melihat dahulunya langit dan bumi itu bersatu, lalu Allah pecahkan, pisahkan? Bagaimana ya nggak tahu. Terus tahu saintis sok tahu ya silakan. Kalau kita udah dikasih tahu Allah yang memecahkan itu, memisahkan antara langit dan bumi, kasih tahu. Wa kana duhan, dan dulu langit dan bumi itu asap, ya, begitu. Ya, alhamdulillah saya belajar fisika di Australia, Melbourne itu 6 tahun lebih, ya, sampai teori-teorinya. Carbon dating, tahu kamu carbon dating? Ini ada benda kita dapetin. Berapa tahun nih umurnya, kita itu karbonnya itu rumus tuh, itu ulangannya kayak gitu. Dulu kita harus menghafal unsur-unsur uranium, merkuri, uranium dan lain-lain. Tapi ya nggak kepakai kalau nggak ngajar. Ya guru fisika sini kalau ada itu paham. Kita ingin tahu alam saja itu. Benda molekul. Benda itu kecil, lama-lama kecil-kecil adalah molekul. Molekul dulu paling kecil tuh. Filosof menyatakan benda itu dari molekul-molekul. Setelah diselidiki molekul dalamnya apa? Neutron, proton, neutron. Neutron di tengah, proton dan neutron. Proton positif, neutron negatif. Neutron netral, neutron netral. Ini yang jadi listrik, jadi ini itu pelajaran itu. Lalu Einstein menemukan speed of light, ya, fisika nuklir. Maka sampailah, ya, ilmu-ilmu membuat nuklir itu dari Einstein. Kalau Rasulullah ingin memuaskan para saintis, pasti balik ke bumi, jelaskan. Aku lewati Andromeda Milky Way. Aku melewati galaksi yang triliunan. Gak ada itu cerita itu. Ya, saya ya Ustadz sebagai ya anak yang berkembang dan kecil pernah memikirkan kenapa Islam gak ceritakan itu ya.
Kan Nabi sudah ke langit. Kok nggak ada ceritanya? Setelah tua kita baca terus. Nggak penting. Karena mau dihancurin. Belajar silahkan. Habisin duit triliun, kirim astronot, kirim satelit ke Mars, kemana, silahkan. Nggak penting itu. Karena yang penting adalah yang menciptakan itu yang kita sembah. Bukan artinya jadi anak-anak sekarang nggak boleh belajar fisika, boleh. Jadi profesor fisika silahkan. Tapi jangan tinggalkan tauhid yang berharga ini. Yang semua rasul yang ketemu di langit itu mengajarkan tauhid. Nabi Adam ngajarin tauhid, anak-anaknya ngajarin tauhid sampai 10 turunan, baru di zaman kaum Nabi Nuh syirik. Itu kesyirikan pertama. Ya, Nabi Nuh cuma selamat yang tauhid, yang bertauhid, yang di pesawat kapal itu. Setelah itu nabi-nabi itu yang ditemui Rasulullah. Jadi nikmat kita, tidak tersesat. Kalau kita menuju suatu tempat, enak kalau nggak sesat. Bensin pas, tol pas, Perbekalan pas. Karena dari sini mau ke Aceh, mau ke Padang. Kalau pas Perbekalan, coba kalau kesesat, Google ngajak mau ke Padang, diajak ke mana dulu? Saya kurang paham ya, daerah sana. Misalkan mau ke Surabaya, diajak dulu ke Sukabumi, ini itu bekal habis, bensin habis, tol juga makin mahal. Itu baru di dunia, baru masalah dunia. Kalau masalah kepercayaan, umur makin panjang, ya belum tentu Allah beri hidayah kita. Makanya bersyukur anak-anakku sekalian, kamu diberi hidayah dari awal. Terserah kamu mau jadi ulama, mau jadi ustaz, mau jadi guru, mau jadi koruptor, mau jadi penjahat, kamu berusaha dari sekarang, ya. Kita berdoa semua biar jadi anak-anak soleh yang mendoakan orang tua, itu penting. Kalau Allah kasih ilmu, bersyukur. Cara bersyukur ilmu diamalkan, ya, diajarkan, disebarkan, gitu. Jangan kamu sepelekan baca sirah, karena sirah mencakup seluruh. Ya. Jangan kamu merasa hina mempelajari Quran, karena Al-Quran sudah mencakup dunia dan akhirat. Andaikan seorang hafal Quran terus nggak ada kerjaan, nggak mungkin. Ustadz sampai sekarang belum pernah dapatkan seorang penghafal Quran nganggur, nggak pernah. Cari orang penghafal Quran nganggur, bawa sini, saya pekerjakan di sini. Nggak ada. Lah, kalau sudah jaminan kayak gitu, di dunianya dijamin, di akhiratnya dijamin. Para penghafal Quran jadi ahlullah, ya. Jadi semangat menghafal, mempelajari maknanya dan lain-lain. Dan juga hadis. Tanpa hadis kita buta memahami Quran, bahkan salah, bahkan bertentangan. Ya, coba misalkan tentang apa? Tentang kezaliman. Sahabat sempat bingung, siapa yang tidak zalim ya Rasulullah? Maka Rasulullah membacakan, pernahkah engkau dengar ucapan seorang ayah, yaitu seorang yang bijaksana, inna syirka la zulmun azim. Kalau kezaliman secara hukum, siapa yang tidak zalim? Ya, Aisyah radhiyallahu anha saja merasa dirinya zalimun li nafsih. Ya, siapa kita ini? Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Quran dijelaskan dengan Quran. Ya, Quran dijelaskan dengan hadis. Begitu. Allahu a'lam. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas yang sudah hampir selesai di halaman ini, yaitu halaman 274. Ini masih di bawah tema
tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah lahir. Begitu agungnya ya Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah. Sebelum Rasulullah lahir tercatat peristiwa-peristiwa yang ya besar, bukan kecil. Yang orang Islamnya baca, orang kafirnya baca, sejarawan Islam baca, ya. Peristiwa-peristiwa penting sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Pertama, kisah air Zam-Zam. Ya, Zam-Zam, air Zam-Zam di halaman 259. Saya sudah bahas di video yang lalu, video ke-90. Singkatnya, Zam-Zam pernah hilang, ya, lalu enggak ditemukan, lalu Abdul Muthalib tidur di hijab Ismail, lalu datang seorang, menjelaskan malaikat mungkin yang jelas, Galilah Thayyibah. Apa itu Thayyibah? Lalu menghilang. Besoknya tidur lagi di situ, ya, Galilah Barra. Apa itu Barra? Abdul Muthalib ingat. Abdul Muthalib dari turunan Fihr bin Ghalib, ya, Ghalib bin Fihr, terus sampai ya Hashim, ya, dan lain-lain sampai Abdul Muthalib, kakek Nabi singkatnya. Kita nggak ulang-ulang lagi. Galilah Barra, apa itu? Ya, Barra. Orang itu menghilang lagi. Ini asar dari Ali radhiyallahu anhu. Ya, kalau asar dari sahabat, kalau hadis dari Rasulullah SAW. Namun orang itu pergi. Galilah Madnuna. Nanya lagi, apa itu Madnuna? Nggak dijawab. Terakhir, Galilah Zam-Zam. Sampai Zam-Zam juga Abdul Muthalib nggak tahu apa itu Zam-Zam. Artinya Zam-Zam pernah hilang, pernah tidak diketahui. Ya, tapi ada berita-berita bahwa ada dulu Nabi Ismail gitu, nenek-nenek moyang kami dulu pernah menemukan ini itu. Itu ada berita-berita saja. Sekelas Abdul Muthalib, tokoh yang dihormati Abraha. Sebelumnya sebelum ini ada pasukan gajah, peristiwa besar 571 atau 70 Masehi, di mana Rasulullah lahir. Kalau masalah 50 hari setelah itu, ya, makanya Rasulullah lahir tahun kapan? Tahun gajah. Tahun gajah Masehinya berapa? 570 Masehi. Tahun hijrahnya sebelum hijrah. Kurangin aja itu. Hijrah tahun berapa? Masuk. Pokoknya lahir 521. Sekelas Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, tidak tahu Zam-Zam. Maka Zam-Zam adalah air yang tidak akan surut. Dengan air tersebut kau akan memberi minum para jamaah haji. Maka Abdul Muthalib bertugas menggali. Ciri-cirinya dekat sarang semut, ya, banyak semut dan ada burung. Ya, kemudian dia pun memberitahukan letaknya pada Abdul Muthalib, yaitu di tempat sarang semut, ya, gitu. Riwayat lainnya di tempat yang ketika itu ada burung gagak yang mematuk-matuk di situ. Ciri-ciri burung, ya, seperti saya ceritakan, ini contohnya. Kalau burung matuk-matuk atau muter, ada kehidupan, ada air, ya. Di laut kalau ada burung muter, oh itu ada orang ngapung, ada bangkai, makanya yang dibunuh burung yang dijadikan latihan tembakan. Kalau bunuh untuk makan boleh, ya, gitu. Nah, ini panjang ceritanya sampai kaum Quraisy yang lain, wahai Abdul Muthalib, yaitu air untuk kita semua, karena baru mereka tahu ini nenek moyang kita yaitu Ismail yang menemukan. Tidak, ini air untukku. Akhirnya berdebat, mereka diskusi, ya kalau gitu kita cari yang mandiri kita. Oh iya, silakan. Akhirnya mereka pergi ke seorang dukun di Syam, seorang wanita dukun di Syam untuk ngadili perkara masalah air Zam-Zam ini. Di tengah jalan Abdul Muthalib kehausan, kehabisan air, hampir mati, sudah gali kubur buat dirinya dan rekan-rekannya. Ada dua kelompok. Kelompok yang pro Abdul Muthalib jalan duluan, yang belakangan yang menuntut pembagian Zam-Zam belakangan.
Melihat Abdul Muthalib nggak bisa naik, Abdul Muthalib minta air nggak dikasih. Coba, ini orang sedang ribut air, minta haknya di Zam-Zam, air Zam-Zam. Tapi Abdul Muthalib di perjalanan minta air karena kehabisan bekal nggak dikasih. Itulah manusia, ya. Abdul Muthalib dia sudah pasrah, tidur di kuburan masing-masing lalu bangkit. Sudah, kita jangan menyerah, kita cari sumber air. Semua mencari. Pada saat Abdul Muthalib jalan ke kaki kudanya menyentuh menggali air, lalu menemukan sumber air, maka selamatlah Abdul Muthalib dan timnya. Tim yang kedua diajak, mari ambil air. Begitu baiknya Abdul Muthalib, kakek Nabi ini, mulia, ya, karim, ya, baik sekali. Sejak itu yang menuntut air Zam-Zam miliknya juga langsung. Nah, kami sepakat bahwa Zam-Zam ini milik engkau. Allah mulai memberi berkah padamu. Balik nggak sempat jumpa dukun. Alhamdulillah kalau jumpa dukun perempuan, ya kan? Jadi apa? Dan dukun dulu kesaktiannya lebih dari dukun sekarang. Karena sebelum Nabi diutus, setan-setan itu banyak mencuri berita. Seperti Heraklius punya dukun, ya, waktu dia sering mimpi Firaun punya dukun, ya, hingga membunuh para laki-laki, ya, karena ada cahaya dari Palestina yang akan membakar rumah-rumah mereka, rumah-rumah orang-orang Mesir. Dukunnya bilang ini ada tokoh dari Palestina, bunuh anak-anak yang mati, ya. Begitu, dukun begitu, dipercaya. Bayangkan sekelas Abdul Muthalib percaya dukun. Kita nggak boleh percaya dukun. Syirkul akbar. Ya, nanti minta ustaz tuh detailnya, mendatangi dukun. Ya, secara makna di sana ada kahinan usadaqahu. Ya, ilal akhir. Hadisnya, makna hadis. Barang siapa datang ke kahin, dukun dan membenarkannya, yaitu maka kafara, ya, maka dia kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Mana gitu, ada tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam kalau nggak salah. Silakan dipelajari, saya nggak siapkan itu. Jadi itu, sampailah kita dalam proses itu, dalam proses Zam-Zam ini, ya, dilebihkan kemuliaan kakeknya. Jadi Rasulullah itu punya kakek yang begitu banyak kisahnya, keagungannya. Lalu pasukan gajah tidak jauh dari Abdul Muthalib, ya, kita sudah bahas itu, ya. Ujung-ujungnya Allah hancurkan. Abdul Muthalib cuma datang untuk minta ontaknya 200. Jadi gajah itu diserang oleh Abraha. Abraha itu bukan raja, dia wakil dari Raja Najasyi Habasyah Ethiopia. Yang di Habasyah Ethiopia nyuruh wakilnya yaitu Abraha, jenderal, bawa pasukan kuda hancurin itu Ka'bah. Karena apa? Si Abraham sedang ingin menarik, bahasa Inggrisnya divert itu, ini tujuan disimpangkan kiri kanan, divert, menyimpangkan agar manusia tidak mengunjungi Ka'bah, ya, agar manusia tidak mengunjungi Ka'bah. Mereka bikin gereja yang tinggi sekali, yang nama gerejanya apa? Quraisy, pokoknya namanya Valencia. Nah, Valencia itu artinya pici. Jadi setiap orang dulu melihat gereja itu picinya jatuh. Itu namanya aslinya gereja itu. Mungkin masih ada sisa-sisanya sekarang. Saking bangganya Abraham. Orang Arab, mungkin orang Badui, tapi nggak tercatat namanya dalam sejarah. Melihat itu, mendengar itu, dia datang ke gereja tersebut, lalu dia buang air besar, buang air kecil, dipepet itu, tahu nggak dipepet itu, dipepet itu tembok-tembok. Marah itu Abraham. Makanya walaupun kita benci nggak boleh seperti itu.
ketahuan nih ada kesyirikan, nggak boleh bergerak sendiri-sendiri, mengajarkan ini, mengajarkan itu ada kibar ulama, ada ulama diskusi. Karena kalau tidak bergerak terus salah, efeknya ke masyarakat. Seperti kasus bom Bali, benci sama orang kafir, maksiat, memang tempatnya maksiat di sana, ngapain kamu ke sana? Tonton bom itu nggak boleh. Itu yang akhirnya Amerika ngamuk, semua pusat-pusat bayar yang ditangkapin, ngebom gedung WTC apa itu 11, ya. Lalu marah Amerika, jadi mencari alasan Afgan diserang dan lain-lain. Itu nggak boleh. Ini kisah. Ya, qadarullah, masya Allah, gara-gara apa buang air di gereja, Abraham nyerang. Ada inisiatif kita memberi ya hujah untuk mereka berbuat lebih buruk. Makanya dalam debat kita nggak boleh menghina Tuhan mereka, karena mereka akan menghina Tuhan kita, Rob kita yang nggak pantas dihina oleh mereka. Ya, kasih dalil, ya nggak perlu mengejek begitu. Itu dalam kaidah. Lalu Allah selamatkan, ya. Abdul Muthalib sekedar saya cuma ngurus otak saya, kalau itu hak untuk itu otak saya. Kalau rumah Baitullah itu punya Allah, dia yang akan menjaganya. Ringkas seperti itu. Lalu masuklah di sini. Kenapa? Kan ada permasalahan, ada pembelaan dari Kristen bahwa Abraham datang ke Mekah bukan untuk menghancurkan. Sebenarnya Abraham itu keluar dari Yaman ingin membantu Romawi dalam rangka perang dengan Persia, tapi dia lewat Mekah, lalu dia menghancurkan. Ini pembelaan orang-orang Kristen. Mereka malu, mereka gak mencatat itu, karena itu kekalahan yang buruk sekali. Abraham termasuk golongan Kristen dan sudah berusaha. Ya, dijawab oleh ulama-ulama. Nggak mungkin kalau Abraham nggak ingin menghancurkan Ka'bah. Dari awal dia sudah keluar Yaman dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, begitu. Lalu ada pertanyaan lagi di sini di halaman 274. Ada sebuah pertanyaan penting terkait dengan kebinasan Abraham dan bala tentaranya. Tahu nggak cara Allah membinasakan mereka? Begitu mereka sudah mendekat, gajah yang paling ada satu orang Arab namanya Khalid Habib atau gitu ada namanya. Dia mencegah sendirian, tapi pasukannya kalah. Tadinya mau dibunuh, tapi ditahan oleh Abraham untuk menjadi petunjuk jalan. Ada kisah lain bahwa orang ini yaitu Nufail bin Habib Al-Qassami. Ya, dia kalah. Dia tuh pasukan yang paling berani melawan Abraham. Pasukan kecil, sederhana. Lawannya gajah ini. Akhirnya dia ditangkap, nggak dibunuh. Ayo tunjukin, kami jalan ke Mekah. Lalu dia pada saat istirahat atau apa, dia ambil gajah yang paling besar namanya Mahmud, dibisikkan, kamu akan disuruh menghancurkan rumah Allah. Pasti Allah marah atau sekitar itulah. Gajah itu dengar, lalu duduk, balik kamu, jangan ke sana. Ya, begitu ada kisah seperti itu. Duduk nggak mau, mogok, dipecut, dicabut, ditusuk sama tombak nggak mau. Ini Mahmud pimpinan gajah paling besar. Tapi kalau diperintahkan sama yang komandannya, supirnya, balik ke arah Syam, jalan dia. Balik ke Yaman, jalan dia. Arah Mekah, duduk lagi. Nah, ini ada kisah seperti itu. Ya. Dan kehancurannya Allah turunkan gunung sebagaimana surat yang kami sudah hafal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhir ayat. Ya, burung ababil ya, membawa batu dari neraka. Ya, batu itu hitam. Kalau burungnya agak hijau-hijauan, kepalanya serem seperti binatang buas. Burung itu kepalanya seperti binatang buas.
Setiap batu menyentuh para tentara Abraha dan lain-lain itu gatal. Ya, gatalnya bukan kita garuk terus selesai. Gatalnya kalau digaruk lepas itu. Misalnya gatal di tangan, dia garuk lepas tangannya. Di telinga, dia garuk lepas telinganya. Di hidung garuk lepas hidungnya. Abraham sempat selamat, ya, tapi sudah rontok tubuhnya sampai dia nggak sampai ke sana. Abraham tempatnya di sana, terus sedikit lagi sampai dia mati, meledak, dadanya keluar jantungnya karena kena batu kecil. Itu kekuasaan Allah, dia perang sama Allah. Sampai sekarang pun terserah mau Amerika, Rusia, Cina yang punya nuklir, kalau mereka perang sama Allah, Allah punya sesuatu untuk mereka. Jadi jangan takut jadi orang Islam. Kalau kita nggak punya nuklir, ya kita pertama kepada Allah. Apa kekuatannya Abdul Muthalib? Gak punya tentara dia. Makanya Abraham yang tadi duduk di singgasana, Abdul Muthalib datang, dihormati, dia duduk di karpet sama-sama. Tuan mau apa? Manggilnya Rabb, ya, Tuan. Aku cuma sekedar ingin kontakku yang 200 merah itu Abraham. Aku mau lelang kampung. Saya pikir kamu akan menjaga Ka'bah, rumah Allah, rumahnya, punyanya umat. Ternyata khusus. Ternyata kamu cuma mikirin ontak. 200 gram Abraham. Orang yang ya dia anggap pahlawan, waktu cuma mempertahankan diri. Tapi jawaban Abdul Muthalib penuh dengan tauhid. Lihat, Abdul Muthalib penuh dengan tauhid. Kalau anda Arabnya aku, kalau Ka'bah ada Arabul Ka'bah, ya secara makna seperti itu. Jadi ini proses kejadian-kejadian peristiwa yang agung sebelum Rasulullah lahir. Nah di sini ada sebuah pertanyaan penting terkait dengan kebinasan Abraha dan para tentaranya. Manakah yang lebih buruk antara penyembahan terhadap berhala ataukah agama Nasrani yang sudah diselesaikan ketika itu? Ini pertanyaan besar ini. Ya saya memikirkan, saya nggak pernah pikir sebelum baca buku ini. Iya benar. Rasulullah pernah senang ya waktu Roma perang dengan Persia. Ya, dalam surat Rum. Kenapa? Persia lebih ada Kristennya, agama Samawi. Roma itu agama Samawi. Makanya Rasulullah, orang beriman itu gembira waktu Roma menang lawan Persia. Nah, seperti ini. Ini pertanyaan, kok bisa-bisanya Allah membela kaum Quraisy yang syiriknya syirik benar, sedangkan mereka syiriknya masih Samawi, kitab Ahlul Kitab. Mana lebih buruk kesyirikan Ahlul Kitab dengan kesyirikan kaum jahiliyah gitu. Di sini dijawabnya pertanyaannya, manakah yang di halaman 274, manakah yang lebih buruk antara penyembahan terhadap berhala ataukah agama Nasrani yang sudah diselewengkan ketika itu? Jelas yang lebih buruk adalah penyembahan terhadap berhala. Nah ini buku ini Ustaz menulis lebih buruk penyembahan berhala. Sudah nggak terhitung itu ada 300 berhala. Kalau Nasrani salah takwil, salah tafsir bahwa Isa ya adalah Ibnullah, Uzair lagi, Yahudi juga gitu. Tapi bedanya Yahudi tidak bikin patung Uzair, ya tidak disembah. Makanya Yahudi itu masih mengaku dirinya monoteisme tauhid, ya begitu. Kami benci dengan para penyembah berhala. Mereka tidak pantas hidup di muka bumi. Itu Yahudi lebih kejam lagi. Ya ada daerah Prodi, para pendetanya bilang gitu. Tidak pantas mereka. Mereka nggak pernah nyebut Islam. Kristen itu dibenci banget sama Yahudi. Mereka tidak pantas hidup, mereka dibunuh semua karena mereka menyembah berhala. Mereka padahal syirik juga, Uzair ibnullah. Ya, jelas yang lebih buruk adalah penyembahan terhadap berhala. Namun, mengapa Abraha dan bala tentaranya
ya beragama Nasrani, malah Allah Jalla Jalaluhu binasakan demi melindungi para musyrikin Quraisy yang menyembah berhala. Apa Allah tidak tahu yang mana yang buruk? Nah ini suatu pertanyaan yang besar, yang jelas dari ulama, dan jawabannya juga ulama. Jawabannya adalah karena Muhammad SAW akan lahir dari mereka, dari Quraisy. Di situ kan ada Nabi Muhammad. Itu keagungan Nabi Muhammad. Sehingga Allah bela kaumnya, kakek-kakeknya. Karena kalau hancur, ya habis sudah. Nabi Muhammad dibunuh semua. Kalau Abraha berhasil mencongkel Ka'bah dan membunuh semua kaum Quraisy, habis. Itu salah satu hikmah. Hikmah lainnya dari terangkatnya pamor Quraisy dengan tragedi pasukan bergajah adalah bahwa mereka menjadi panutan pusat perhatian suku-suku Arab lainnya, dan ternyata Allah Jalla Jalaluhu menakdirkan mereka masuk Islam, sehingga suku-suku Arab lainnya pun turut masuk Islam. Sebelum Fathul Mekah, yakni sebelum Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, banyak kabilah-kabilah Arab yang belum mau masuk Islam. Mereka berkata, coba lihat nih kelicikan sebagian kabilah Arab. Kita tunggu dulu biar Muhammad berperang dengan orang-orang Quraisy. Kalau ternyata Quraisy menang, maka kita masih akan terus berhubungan dengan mereka. Ini orang-orang nih, suku-suku Arab nih. Ya, tunggu Muhammad ribut dengan kaum itu, dengan Quraisy, pembesar. Kalau dia Quraisy menang, ya udah kita masih di dalam Quran, berhubungan diplomasi dengan mereka. Maka kita masih akan terus berhubungan dengan mereka. Namun jika Quraisy kalah, maka kita akan masuk Islam. Nah itu, ya. Tapi nggak apa-apa ternyata keislaman mereka diterima, ya Sofyan dan lain-lain. Wajar manusia berpikir kayak gitu, karena belum dapat hidayah, ya begitu. Apalagi mereka pembesar, nggak satu orang dua orang, itu kabilah besar. Lihatlah bagaimana kedudukan Quraisy di mata suku-suku Arab lainnya. Dan benar saja, ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, dan seluruh kaum Quraisy pun masuk Islam dan tunduk kepada Nabi SAW, maka seketika itu suku-suku Arab lainnya berbondong-bondong masuk Islam. Ya, sekarang yang saya ingin tekankan adalah kesyirikan. Di sini ada dibahas kesyirikan kaum Quraisy dan kesyirikan Nasrani. Ya, kalau kesyirikan kaum Quraisy sudah jelas ya, mereka percaya 300 patung, Hubal beda, Lata udah beda, dan lain-lain. Dan setiap suku beda-beda hubalinya, asnamnya, Tuhannya. Kita bahas itu di awal-awal. Ya, lalu kesyirikan kaumnya Nabi Isa alaihissalam yang dijelaskan oleh tulisan bagus sekali dari As-Sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kaum Nasrani telah banyak tergerus dengan praktek-praktek kesyirikan. Dalam kesempatan lain beliau menuturkan sesungguhnya kaum Nasrani lebih buruk daripada orang-orang Yahudi, di mana mereka lebih tersesat dan banyak melakukan perbuatan syirik. Ini fatwa Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh penulis ini, As-Sunnah. Beliau juga menjelaskan, dan tatkala pokok agama Nasrani dibangun di atas kesyirikan dengan banyaknya jalan menuju Allah, makanya mereka lebih tersesat daripada kaum Yahudi. Ini Ibnu Taimiyah. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan, fondasi agama Nasrani dibangun di atas celaan kepada Allah dan menyekutukannya. Bayangkan agama kan menyembah Allah, tapi dibangun dengan cara mencela Allah. Allah punya anak, Allah ini, Allah itu, begitu. Dalam kesempatan lain beliau juga, yaitu Ibnu Qayyim, menuturkan sesungguhnya terkumpul pada kaum ini, yaitu Nasrani, kesyirikan dan celaan kepada Allah serta suka mengurangi haknya Allah. Bayangkan, kita aja nggak mau haknya dikurangi.
Ini pencipta alam semesta yang bisa menimpakan azab di Indonesia atau seluruh dunia kapan saja, dikurangi haknya. Ya, hakullah ala ibad wa hakul ibad ala Allah. Allah punya hak terhadap hambanya. Ya, jadi jangan coba-coba. Kalau kita mengurangi hak sesama kita itu zalim, dibenci. Ini dan insya Allah kalau Allah ampunkan itu dosa besar. Tapi mengurangi hak Allah itu dahsyat, ya sangat-sangat degil. Bila demikian, apakah kesyirikan yang dikerjakan oleh kaum ini didapati ternyata beberapa macam. Ada sampai buku ini bagus sekali, memang khusus membahas kesyirikan Nasrani. Ada sekitar 10. Ya, kita baca pelan-pelan, saya cukupnya ini sudah 40 menit. Berkaitan dengan konsep Trinitas ini, dan yang dimaksud dengan Trinitas sebagaimana dinukil oleh kamus kitab suci mereka ialah satu Tuhan, Tuhan Bapa dan Anak serta Rohul Kudus, ya? Dan Tuhan Zat yang masing memiliki kesamaan dalam kemampuan dan kemuliaan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, semua mampu, ya begitu konsep mereka ini dari buku mereka. Mereka menerangkan konsep ini dengan perkataannya, sesungguhnya ajaran Trinitas terkandung di dalamnya beberapa perkara, yaitu mengesahkan Allah, ketuhanan bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semuanya Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah orang yang masing-masing, yang disebut ini orang, sesuatu yang masing-masing mempunyai kelebihan semenjak dulu dan untuk selama-lamanya. Ya, sungguhnya ketiga komponen tersebut sejatinya adalah satu zat. Yang lucu mereka seperti orang makan katanya lupa atau rokok atau sesuatu benda. Ya kan itu benda itu sebelum dibakar, misalkan arang, setelah dibakar ada apinya, setelah apinya ada asapnya. Itu tiga kesatuan. Tanpa arang nggak keluar tuh api, nggak bisa bakar. Tanpa api nggak keluar tuh asap. Begitu. Ini logika yang rusak sekali. Ya, nah begitulah kesatuan Tuhan, Anaknya dan Roh Kudus. Ya. Dan yang nanti kalau komponen tadi juga punya kelebihan berbeda. Ya, ini sesungguhnya sebagian pekerjaan Tuhan ada yang dinisbatkan dalam kitab suci kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Misalkan menciptakan alam semesta serta menjaganya. Sebagai pekerjaan ada yang ditugaskan secara khusus hanya diberikan oleh Tuhan Bapa. Misalnya memilih dan menyeru orang. Sebagai pekerjaan lagi ada yang ditugaskan secara khusus pada Tuhan Anak. Tuhan Bapa punya pekerjaan, Tuhan Anak punya pekerjaan. Ya, ini mirip-mirip Majusi. Majusi dua saja. Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Jadi Tuhan cahaya sedang merenung, setiap perenungannya tercipta sesuatu. Pada suatu saat Tuhan cahaya, Mazda kalau masalah namanya, sedang merenung. Andaikan aku punya lawan yang selalu aku bertentangan, tiba-tiba ada lawannya, yaitu Tuhan kegelapan. Kacau kan? Makanya Tuhan nggak boleh merenung, Tuhan mereka ya, merenung gitu. Jadilah Tuhan kegelapan. Setiap itu sejak terciptanya, lihat dia bukan tercipta dari pikiran, langsung jadi. Ya, ini Majusi. Makanya orang yang menyatakan kejadian buruk itu bukan dari Allah, ya enggak, semua dari Allah. Ya, begitu. Tuhan kita satu. Cuma nanti belajar takdir, ya. Begitu. Nah, ini Tuhan Bapa punya pekerjaan, Tuhan Anak punya pekerjaan. Dan sebagian pekerjaan ada yang dinisbatkan secara khusus kepada Tuhan Roh Kudus, semisal memperbarui dan mensucikan. Jadi Tuhan Bapa punya pekerjaan, Tuhan Anak punya pekerjaan, Roh Kudus. Kalau di kita Roh Kudus itu Jibril yang membawa wahyu. Ini aneh, ya zaman Islam. Kalau kita paham siapa Ruhul Amin,
Malaikat, Ruhul Amin, malaikat Jibril, pembawa berita. Coba kamu kan sekarang sering dapat paket, ya, dapat paket. Apakah kita perlu yang bawa? Ya boleh, perlu. Jazakallahu, cium tangan, masya Allah. Nah, saya nggak ngasih apa-apa, cuma bawa saya. Itu namanya Rasul. Ya. Jangan disembah Rasul. Rasulullah datang jangan disembah, dia cuma mau bawa. Yang dia cuma mau bawa berita, sembahlah Allah, bukan sembah dirinya. Seperti kita bawa dapat ada tukang paket terus kita cium tangan, kita makan. Bukan begitu. Ya boleh begitu kalau mau sekadar menghormati. Tapi ini barang bukan dari dia. Kita dikirimin dari orang, kita berterima kasih pada orang yang ngirimin barang itu. Ruhul Qudus ini sedang membawa wahyu. Atau disembah, bagian dari pembawa wahyu, bagian dari Allah yang mewahyukan. Ini nggak benar. Bahkan Rasulnya dianggap anaknya. Kebablasan ini. Ya, kerjanya memperbarui dan mensucikan. Lebih jelas mereka mengatakan sesungguhnya keesaan Allah merupakan keesaan hakiki. Begitu pula trinitasnya. Artinya Tuhan yang tiga juga hakiki. Ini hakiki satu, hakiki dua, hakiki tiga. Dan banyak sekali orang Kristen luar yang pakai akalnya dari Kristen. Karena ini. Ada teman dekat saya dulu. Dia dari kecil di gereja di Maji itu daerah Sydney. Kecil, kota kecil. Dia kalau ke gereja yang dia tanya, Pak Pendeta, ya kenapa? Apa jelaskan saya Tuhan itu tiga itu satu. Pendeta yang mana? Keluar kamu. Mereka nggak akan bisa jawab. Sudah beriman saja, beriman saja, beriman saja. Begitu. Jadi waktunya saat menggunakan akal disuruh beriman. Gitu. Padahal mereka menggunakan akal untuk mengotak-atik ini, keimanan ini. Ya, akhirnya banyak sampai sekarang banyak orang Kristen luar yang pakai akalnya yang dapat hidayah karena pecah kepala mereka memikirkan tiga itu satu, satu itu tiga. Kita bersyukur. Kita harus bersyukur banyak-banyak atas hidayah Islam, iman. Jangan pernah kita melepaskannya. Coba perjalanan hidayah ini begitu panjang, begitu banyak peristiwa. Kok kita sudah sampai di depan kita ini di Indonesia kita buang? Naudzubillah. Ya, begitu. Hati-hati anak-anak sekalian. Coba lihat nih, orang masih berkutat tentang siapa yang disembah. Kita udah jelas ya, kita sembah Allah. Rasul hanya menyampaikan, Rasul nggak mau disembah dan tidak punya sifat rububiyah sama sekali. Abdullah wa Rasul. Siapa Rasul? Hamba Allah. Dan Rasul senang dipanggil hamba Allah. Itu titel paling tinggi. Kalau kamu tahu, kalau kita tahu. Ya, begitu. Paling tinggi adalah Abdullah. Dan ditekankan dengan Nabi Muhammad, bapaknya adalah Abdullah, hamba Allah. Walaupun ya dalam kehidupannya terkena syubhat syirik. Begitu. Dan Imam Mahdi nanti namanya Muhammad bin Abdullah. Akan datang nanti Imam Mahdi, imam yang dapat petunjuk. Ya, namanya namaku, bapaknya seperti nama bapakku. Makanya orang yang namanya Muhammad, bapaknya Abdullah diincar banget. Ya, takut-takut dia Imam Mahdi. Maka sudah ada pembunuhan dan lain. Dan gitu dia orang biasa. Kalau dari kecil kelihatan karomahnya dibunuh duluan. Dia orang biasa. Mungkin kalangan kita di mana nanti penentuannya nanti. Kalau yang ngaku-ngaku di Afrika mamanya itu bohong, dusta. Ya begitu. Ini panjang sekali, saya nggak akan bahas semuanya. Itu tadi ya yang A saja kita sudah berkaitan dengan konsep trinitas. Udah berantakan itu di situ. Banyak para masyayikh menulis
kitab-kitab itu. Dan kamu kalau udah bisa bahasa Arab tinggal membacanya. Bahasa Inggris juga banyak. Kedua, B, ucapan mereka berkaitan dengan penyaliban Isa sebagai penebus dosa. Ini juga termasuk jenis kesyirikan dalam rububiyah. Karena terkandung di dalamnya kedustaan atas nama Allah. Ya, Jalla Jalaluhu. Ya. Dikarenakan Allah telah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam serta mengampuni dosa-dosanya. Mereka senang sekali Yesus disalib dan dipuja-puja karena Yesus dengan disalibnya dia bebas dosa-dosa kita. Karena mereka percaya manusia lahir membawa dosa turunan. Ya, saya diskusi bertahun-tahun di Australia karena didatangi Seventh-day Adventist. Di sana para Kristiani aktif. Saya pernah tinggal di Darwin, setiap Sabtu datang tetap duduk keluar. Ya, karena saya perlu bahasa Inggris, saya buat latihan bahasa Inggris saya. Debat. Saya dulu sampai hafal Genesis, kitab ini. Saya banyak baca buku Ahmad Didan, ya, begitu untuk membekali. Tapi nggak semua orang harus kayak gitu, jangan buang-buang waktu mendebat mereka, jangan. Kalau Zakir Naik, Ahmad Didat, dan orang-orang yang sudah ditakdirkan seperti itu mu'alafnya silakan. Dan dia jangan lupa pelajari Islamnya, wudhu yang benar. Orang mu'alaf ini diajak memperdalam Islam, bukan sibuk berdebat. Dia sudah dapat hidayah dari Allah, mantap di Islam, hafalan Quran, hadis dan lain-lain, begitu seharusnya. Bukan sibuk mengajak orang ke Islam, ya, gitu. Lalu mereka menyembah pada Allah dengan kesewenang-wenangan, di mana mereka mengklaim kalau Allah telah memenjarakan para nabi dan rasulnya serta para wali-walinya di neraka jahanam dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh bapak mereka. Ini apes banget Nabi Adam. Nabi Adam dihujat sedemikian rupa, padahal Adam sudah taubat selesai. Iblis nggak mau taubat. Adam, ya begitu mah. Kalau kita melihat Adam, ya hamba Allah, ya dia bersalah, ya, dia bertobat selesai. Tapi kalau orang Kristen, Adam itu sudah momok besar yang menyebabkan manusia lahir. Begitu lahir bayi ini langsung dosa, makanya dia dibaptis, dia dipercaya agar dosanya hilang. Kalau kita kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Bapaknya, di sini bapak ibunya yang merubah dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Aslinya Islam tauhid fitrah. Begitu. Beda nih. Mau kamu lahir langsung dosa zina, mau sunat aja belum udah kena dosa zina? Kan enggak. Yang berzina dapat dosanya. Masa kita nggak baru lahir langsung berdosa? Bayi masih bersih, makanya dibaptis, direndam itu. 3. Pernyataan mereka bahwa Al-Masih yang akan menghisap manusia. Ini juga termasuk dalam kesyirikan rububiyah. Sebab tugas menghisap manusia adalah kewenangan pencipta Subhanahu wa ta'ala, Maha Mulia. Tidak ada andil sedikit pun dari kalangan manusia. Sama ini kebanyakan Syiah juga begitu. Nanti semua dihisap oleh Ali dan lain-lain seperti itu. 4. Menyembah Al-Masih. Ya, dalam ritual ibadah sholat mereka, di mana mereka mengerjakan ibadah sholat kepada Al-Masih, dikarenakan dirinya dianggap sebagai wasilah oleh mereka. Jadi mereka perlu wasilah, harus ada salib. Ya, Ustaz pernah kedatangan teman kuliah dulu, orang bule. Ya. Dia masuk ke rumah, dia buka baju ada salibnya. Ya, kita harus jelas. My friend, ya, namanya Paul Malik, Ustaz dakwahkan Islam. Paul, if you want to stay at my place, then you have to take this one off. Paul, kalau kamu mau tinggal di rumah saya, lepaskan salibnya. Oh, nggak bisa. Dia bilang, oh nggak bisa. Saya minta ibu saya pakai terus biar menjaga saya. Up to you. Ya, my mom said I have to wear this cross. Bilang gitu, Paul Malik.
orang Nasrani. Terserah kamu, kalau mau pakai kamu cari hotel, saya unjukin hotel-hotel yang murah. Tapi kalau tinggal di rumah saya buka itu. Nangis dia, nangis beneran. Saya kasihan juga. Up to you, you can stay here. Kamu boleh tinggal sini, syaratnya lepas itu. Nah baik, karena dia orang awam. Akhirnya dia lepas, nangis dia, kantongin. Ya itu. Nanti malaikat rahmat tidak masuk di rumah saya gara-gara kamu. Kalau kamu ya nggak apa-apa, itu patung kamu itu nggak boleh. Dia yakin sekali crossnya ini, salibnya ini melindunginya di mana-mana. Ya, makanya film Dracula, pernah nonton film Dracula? Gak pernah ya? Kalau ada setan, mereka itu kebakar nanti setan. Padahal setan senang banget situ. Itu tempatnya setan, jin. Ya? Dan mereka nyembah di depan cross itu. Karena saya lagi dakwah di multicultural, kita selesai dakwah azan, salah satu ustadz azan, mereka kaget. Begitu kita sholat, waktu kita sholat kita harus menghadap sutra kan. Kebetulan sutranya tenda. Ada anak sama ibu lewat. Ya, anak kecil yang nanya, "Mam, what are they doing? What are they doing? Mam, kenapa itu? Mereka lagi ngapain?" Ini mamanya jahat sekali. Ini orang jadi sesat karena mamanya sesat. They are worshiping the wall. Mereka sedang menyembah tembok. Kita terus sholat sampai selesai salam. Ikhwan kita salah satu Muslim convert masuk Islam, baru masuk Islam, berdiri bergegas ngejar mamanya itu. Dia orang bule, tinggi bertato. "Excuse me, what did you say?" Begitu dia. "Maaf, tadi kamu ngomong apa?" "We don't worship wall, kami tidak nyembah tembok, kami menyembah Allah." Langsung dia berdakwah. Itu perempuan ketakutan. Dan dijelaskan, itu mereka salah konsep. Kita nggak harus ada gambar Ka'bah, makanya Subhatu, sejarah-sejarah yang harus ada Ka'bah. Kita nggak nyembah Ka'bah. Coba ada gambar Ka'bah tapi ngadepnya ke sana, sah nggak kalau kita? Saya tanya nih, ini ilmu ini. Kamu punya sejadah, gambarnya Ka'bah persis, terus ngadepnya ke sana, sah nggak? Nggak sah. Itulah Ka'bah, kita nggak sembah. Itu cuma direction. Ka'bah pernah nggak ada, Ka'bah Hajar Aswad pernah diambil, pernah nggak ada haji, tapi kita sholat ngadep sana. Itu cuma pemersatu. Bahkan Umar dalam waktu mencium Hajar Aswad, kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah mencium. Begitu, kita nggak nyembah Ka'bah, nggak menyembah Hajar Aswad, ya. Kalau mereka harus ada salib, kurang-kurangnya seperti para penyembah berhala musyrik. Kalau kami mau ibadah, kami tumpuk batu yang paling bagus, baru kami ibadah. Kalau kami nggak punya batu, kami tumpuk tepung, kami kasih keju atau apa, sirup mungkin. Kalau kami itu mereka perlu. Kalau tidak, kita tidak. Ya, ini yang menyembah Al-Masih dalam bentuk wasilah. Kita nggak perlu wasilah. Rasulullah bukan ingin kita nyembah Rasulullah baru nyembah Nabi Muhammad, baru nyembah Allah. Tidak, kita langsung. Rasulullah mengajarkan. Rasulullah juga nyebut doa-doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbal alamin. Rasulullah juga seperti itu. Kalau selawat sekedar mengirim doa kepada Rasulullah dan Rasulullah jawab. D. Menyembah Al-Masih sudah. E. Mengagungkan mereka, pengagungan mereka terhadap salib hingga sampai pada derajat ibadah. Sungguhnya umat Nasrani menjadikan salib sebagai sesembahan yang biasa disembah. Ya, mereka jika memiliki masalah yang serius dan bersungguh-sungguh lalu punya keinginan untuk bersumpah dan tidak bohong, maka mereka bersumpah dengan nama salibnya dan seterusnya. Ya. F. Melukis Al-Masih di dalam gereja dan menyembahnya. Tidak ada satupun gereja dari gereja-gereja milik mereka yang kosong dari lukisan Maryam Al-Masih, George,
Petrus, dan selain mereka. Makanya kita nggak boleh ya, ada fulan bin fulan dipajang Ka'bah di arah kiblat lalu sholat, kiai siapapun. Andaikan Nabi bisa dilukis, kita pajang, nggak sah sholat kita. Alhamdulillah Nabi nggak bisa dilukis. Nggak boleh itu. Itu kesyirikan. Termasuk kesyirikan yang dipraktekkan oleh umat yang sesat ini adalah menjadikan pastor dan pendeta sesembahan selain Allah, yaitu dengan semisalnya ya, beberapa tindakan mereka. Contohnya memberikan kewenangan mutlak kepada mereka untuk membuat syariat, di mana mereka memberikan kekuasaan absolut kepada para ulama. Ini juga sebagaimana waktu Adi bin Hatim baru masuk sebelum masuk Islam ketemu Rasulullah berjumpa langsung ittahadu ya, ittahadu ruhbanahum wa arbabahum, sampai hafal itu ya, arbaban min dunillah, ittahadu ruhbanahum ya, dan seterusnya, arbaban min dunillah, marhadi ya, kamu menjadikan pendeta kamu Robi itu Yahudi, pendeta atau pendeta pimpinan Kristen, arbaban min dunillah ya, dalam surat Taubah itu Tuhan selain Allah. Marah, kami nggak menyembah. Lalu Rasulullah bilang, bukankah kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kamu ngambil pendeta kamu, bukankah kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan karena kamu ikut pendeta kamu? Ya kalau itu ya, itulah cara penyembahan kamu, begitu. Dan ini banyak syariat dirusak oleh seorang Yahudi namanya Paul. Jadi Paul ngaku dapat wahyu, dia ngaku jadi rasul. Karena dia jadi rasul, kalau Isa rasul selevel dong, maka dia rubah Isa jadi anak Tuhan. Aku rasul, Isa anak Tuhan, begitu. Maka marketingnya jalan sampai sekarang. Rusaknya Kristen dari orang Yahudi, rusaknya Yahudi dari orang Yahudi, rusaknya Islam dari orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah. Yahudi sumber masalah yang kafir ya. Efek negatif dari kesyirikan Nasrani terhadap umat ini akan datang jelas secara rinci ya, efeknya banyak. Ya, di sini dijelaskan dijumpainya pada sebagian pengikut aliran Sufiyah dan sekte Jahmiyah paham alam hulul. Hulul itu pemahaman bahwa Allah bisa menitis ke dalam tubuh manusia. Allah yang maha agung, yang maha besar, yang kebesarannya tidak bisa kita pikirkan, pecah kepala kita. Kalau alam semesta ini bagaikan butiran gandum di tangan seseorang, alam semesta ini itu ada hadisnya. Bahkan tingkatan setiap langit itu 50.000 perjalanan dan lain-lain, langit ketujuh Allah di atasnya. Arsy-Nya agung, kursinya besar, kursinya itu meliputi alam semesta. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dan di atas kursi ada air yang luas sekali. Ya, begitu. Jadi aneh. Kalau Allah yang Rabb agung itu menitis jadi kayak Yesus, habis itu dikebukin, disalib, ditendang-tendang, ditelanjangi, diinjak-injak. Tuhan cap apa ini? Kok begitu lemahnya Tuhan? Begitu maksudnya. Nah ini mereka menghina Allah. Hulul itu menyatunya. Di mana ada sebagian sekte dari golongan ngakunya Islam, ya tapi mempunyai sifat seperti ini. Ya ada seorang sepupu, anaknya sepupu datang. Nah, dia manggil saya Pak Mbah begitu. Bapak saya punya ajarannya seperti ini. Lalu saya dakwahi. Lalu saya jumpa gurunya. Begitu saya jumpa gurunya bilang, guru bapaknya nih bilang, kamu sedang berdebat dengan Tuhan ya. Nah itu, saking jahilnya. Ini debat dengan gurunya itu ngaku Tuhan. Ya selesai loh debat dengan Tuhan. Ya. Ya, sudah 1 jam. Ada pertanyaan?
Itu baru satu sisi. Sebenarnya saya siapkan hadis tentang, coba PR-nya adalah baca tafsir surat Maryam, surat 19 ayat 90. Ya, saya lebihkan dikit begitu. Takadus samawati ya yatafassarna minhu wa tansukul ardu wa takhirul jibal hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Mereka dari mulut hampir menghancurkan gunung. Ya, langit hampir pecah, ya, bumi hampir belah, dan gunung-gunung hampir runtuh. Ya, baca itu di rumah. Saya nggak sempat bawakan di sini karena sudah 1 jam. Dan saya siapkan satu hadis. Gunung itu saling bicara berdasarkan periwayatan, ya, dari Abu Hatim, yaitu illa al-jabala liyunadil jabala bismih. Ya, sungguhnya gunung saling berbicara sesamanya. Hai fulan, apakah hari ini ada yang kamu dengar menyebut nama Allah SWT? Ya fulan, jadi gunung panggil gunung satu. Wallahu a'lam gunungnya apakah nama gunung Pangrango yang kita namakan atau mereka punya nama sendiri. Ya fulan, hal marra bikal yauma, ya, zikrullah azza wa jal. Hai fulan, di gunung nih, bukan kita ini. Apakah hari ini ada yang kamu dengar menyebut nama Allah SWT? Lalu jawab gunung yang lain yang dipanggil, fayaqul na'am wa yastabshir. Gunung yang dipanggil menjawab ya, maka gunung yang memanggil tadi merasa gembira karenanya. Ini makhluk-makhluk besar. Yang qala al-aul perawi la hiya lil khairi asma'. Sungguhnya gunung itu lebih tajam pendengarannya terhadap perkara kebaikan. Gunung itu senang, makanya ada kan Nabi Daud berzikir bersama burung dan gunung. Ya, maka apa gunung itu dapat mendengar dosa dan perkataan batil apabila diucapkan, ataukah gunung-gunung itu tidak dapat mendengarkan selain kebaikan saja. Kemudian ia membaca firman Allah ya ini, ya, thumma qara'a takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda. Ini dibacakan, perawi ditanya lagi, apakah gunung mendengarkan ucapan burung? Ya ini, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan bahwa Allah yang Maha Mampu, yang Maha Pemurah mempunyai anak. Na'udzubillah. Ini kejahatan manusia yang paling jahat, menuduh Allah mempunyai anak. Ya, begitu. Kalau manusia tidak punya anak, itu kelemahan, ya. Tapi bukan kelemahan juga. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Ibnu Taimiyah tidak punya anak. Ya, Imam Nawawi tidak punya anak. Nabi yang tidak punya anak, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak punya anak. Mereka mulia, ya. Tapi Allah menyematkan Allah punya anak itu adalah penghinaan yang besar, begitu. Dan Allah Maha Sabar dengan penghinaan. Sebagaimana disma ahadun asbaru ala adza yasma'uhu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah mendengar hal yang menyakitkan. Innahu yusrafu bih wa yuj'alu lahu walada. Dia dipersekutukan dan dianggap beranak, ya. Wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhu wa yarzuquhum. Padahal dia menyehatkan mereka dan menolak bahaya dari mereka, dan serta mereka diberi rezeki. Inilah Allah Rabb yang kita sembah, Maha Sabar. Kalau setiap ada syirik di sini, di daerah sini dihancurkan, hancur. Nanti ada lagi kesyirikan, hancur. Mudah buat Allah. Tapi Allah mempunyai Maha Sabar. Begitulah Rabb kita yang kita sembah. Dalam kita bersyukur, kenal tauhid, kenal sunnah, dan mendapat kesempatan membaca sirah Nabi yang agung ini, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Saya mohon maaf jika ada panjangan dan kesalahan.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.